Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Oh iya teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar tentang istri sah ngelabrak pelakor? Pasti udah sering banget ya beritanya. Seringnya itu istri ini bahkan sampai menjambak-jambak dan menganiaya si pelakor ini di tempat. Nah sekarang gimana nih teman-teman, kalau misalnya suami sah yang melabrak pebinor alias perebut bini orang, kira-kira apa yang terjadi? Dan hari ini aku akan bahas itu. Yang kedua, ada kabar duka nih teman-teman dari seorang selebgram yaitu Ayu Wulandari, di mana Ayu Wulandari ini terekam oleh seseorang. Dia ini melakukan aksi bunuh diri, loncat dari lantai 4 gitu ya teman-teman, di sebuah hotel di Bali, dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Yuk kita bahas. Nah teman-teman, semingguan ini ada sepasang suami istri yang lagi viral banget di media sosial. Ya, terkenal dengan aksi ekstrim dari sang suami ya, yaitu yang menghabisi nyawa selingkuhan istrinya yang bernama Aryo Fernando. Jadi saat memergoki, Aryo ini berduaan dengan istrinya di sebuah room nomor 3 di tempat karaoke keluarga. Nah, gimana kronologinya? Tanggal 25 November tahun 2020, Bang Rifat Eka Putra namanya ya, sang suami yang berusia 43 tahun, dia nekat membunuh Aryo Fernando yang berusia 34 tahun karena sudah berselingkuh bersama istrinya yaitu Yebi Apmi. Nah, sebelum terjadinya pembunuhan itu, ternyata Rifat ini udah sering banget mengingatkan korban agar menjauhi istrinya. Nah, berarti dia udah pernah ketahuan ya teman-teman sebelumnya. Tapi informasinya dimaafkanlah sama suaminya saat itu teman-teman. Dan suaminya ini juga bercerita bahwa dia itu sudah mulai melihat gelagat-gelagat yang gak enak dari istrinya ini sejak 6 bulan yang lalu gitu loh. Jadi dia mencurigai istrinya ini ada bermain dengan seseorang di belakangnya dia. Dan ternyata memang benar, bahkan 2 bulan yang lalu itu istrinya ini kepergok gitu ya, berduaan dengan Aryo Fernando. Dan di situ suami itu sudah memberikan peringatan kepada Aryo Fernando bahwa jangan lagi sampai dia mendekati istrinya ini. Dan pada saat itu istrinya itu meminta maaf atas kelakuannya dia gitu loh. Namun ada feeling ya dari Rifat ini bahwa sepertinya masih berhubungan nih antara istrinya dengan Aryo gitu loh. Jadi akhirnya Bang Rifat ini diem-diem dia memasang GPS di motor Vario yang digunakan istrinya ini. Nah, hari itu pada saat dia kerja, ternyata dia melihat nih GPS dari istrinya pergi ke sebuah tempat karaoke ya, namanya itu Karaoke Diva di Prabu Muli. Nah, pada saat itu sih dia masih santuy aja, mungkin istrinya ini beli makanan gitu pikirnya. Lalu 30 menit kemudian itu motor kok belum pergi-pergi nih dari karaoke tersebut. Langsung dong perasaannya Bang Rifat ini berkecamuk ya, nggak tenang gitu dia. Ya sontak aja dia langsung kayak berpikir yang macem-macem karena istrinya ini memang sudah beberapa kali kepergok selingkuh gitu kan. Nah, lalu Bang Rifat ini langsung meminta izin kepada bosnya untuk pulang saat itu juga gitu ya, karena ada keperluan. Kemudian Bang Rifat ini langsung pergi ke TKP nih, ke tempat karaoke tersebut. Saat sampai di tempat karaoke, disapalah sama satpam di situ. Dibilang, "Ini siapa? Bapak mau berkaraoke?" Terus kemudian Bang Rifatnya menjawab, "Oh iya Pak, saya mau berkaraoke." Terus ditanya lagi sama satpamnya, "Apakah Bapak sudah mendaftar? Karena mendaftarnya lewat WA Pak," gitu. Kemudian Bang Rifatnya langsung menjawab begini, "Saya belum pesan room nih Pak, tapi saya lagi nunggu teman. Boleh nggak ini saya nunggunya di dalam? Karena saya juga baru pulang kerja nih, jadi kepanasan," katanya gitu. Nah, karena alasan itulah akhirnya satpamnya, "Oh iya Pak, silakan aja masuk ke dalam." Dan tidak lama setelah Bang Rifat ini masuk ke dalam, saat ini langsung mencari di mana nih istrinya, dan ketemulah istrinya ini berada berduaan dengan
Aryo tadi di room nomor 3. Ya otomatis dong Bang Rifatnya langsung emosi, dia masuk ke dalam dan kemudian dia mengarahkan pisau ini yang awalnya itu menurut saksi ya satpamnya tersebut, dia ini mengarahkan pisau ke istrinya gitu loh. Nah di situ satpamnya pun langsung berlari ke dalam dan kemudian memegangi badannya Bang Rifat itu gitu loh, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Namun satpamnya ini mengatakan bahwa tenaganya Bang Rifat ini kuat sekali gitu loh, dan dia nggak sanggup. Akhirnya dia memilih pergi dan mencari bantuan gitu keluar. Nah dipanggilnya lah seorang polisi yang berada di Bank BCA seberangan dengan tempat karaoke tersebut. Namun teman-teman, pada saat dia datang bersama petugas kepolisian tersebut, semuanya sudah terlambat. Nih, ternyata istrinya tadi sudah berada di luar gedung dengan kondisi baju yang penuh darah nih teman-teman. Nah langsung shock kan, akhirnya mereka ke dalam dan ternyata Bang Rifat itu terduduk di dalam room nomor 3 tersebut sambil memandangi tubuhnya Aryo yang penuh darah. Hal itu kepolisian pun langsung mengevakuasi jasadnya Aryo Fernando ini yang sudah tewas dan juga mengamankan istrinya dan Bang Rifat ini ke kantor polisi. Pada saat di kantor polisi teman-teman, ternyata istrinya ini pun mengakui bahwa dia sudah menjalin hubungan sama Aryo Fernando tadi sudah sejak 5 bulan yang lalu. Awalnya katanya kenalnya di Facebook teman-teman, dari komen, dari chatting, lama-lama beralih ke WA, terus akhirnya intim gitu ya teman-teman ya. Dan katanya sih dia itu udah memang selalu ketemuan setiap seminggu itu 2 kali. Nah kenapakah minggu ini dia bilang 3 kali ketemuannya, karena mungkin terlalu kangen. Dan terjadilah hal ini yang tidak pernah disangka dan diduga sama istrinya. Suaminya ini memasang GPS di motornya. Nah pada saat mengakui hal tersebut, istrinya ini merasa bersalah dan dia akhirnya memohon ampun dari sang suami sampai mencium kakinya suaminya ini. Namun sepertinya pada saat itu suaminya udah kadung jengkel banget ya. Si Bang Rifatnya ini ngomong ke polisi gitu loh, minta supaya istrinya ini tolong dipenjara juga gitu loh. Teman-teman, berita yang menggemparkan kedua ini terjadi di Bali teman-teman, dimana ada seorang selebgram cantik, selebgram dan juga seorang bidan ya, Ayu Lantari. Tiba-tiba dia ini melompat dari sebuah hotel lantai 4 dan akhirnya menyebabkan Ayu tersebut meninggal dunia nih teman-teman. Nah Sabtu 28 November 2020 Ketut Ayu Lantari ditemukan meninggal dunia setelah dia melompat dari lantai 4 sebuah hotel di Bali. Sebelum dia melompat, ternyata Ayu ini sempat berbicara dengan seorang tamu di sana. Dia menanyakan, kira-kira Mbak, kalau misalnya ada orang yang melompat dari lantai 4 ini akan meninggal dunia nggak sih gitu. Kemudian tamu tersebut menjawab, ya kalau belum ajal bisa jadi sih nggak mati gitu. Iya cacat gitu katanya. Tapi Mbak jangan lompat loh ya. Ayu Lantarinya itu menjawab, oh enggak lah Mbak, aku kan cuman berjemur di sini. Ya kayak biasa aja sih ya, orang kan nanya-nanya iseng gitu dikira ya kan. Akhirnya dia pun langsung turun aja tuh ke lantai 1. Nah kemudian saat si tamu tadi tuh turun di lantai 1, dia kaget nih teman-teman melihat Ayu Lantari ini udah bersiap untuk melompat ke bawah gitu loh teman-teman. Sebelum kejadian Ayu Lantari ini melompat, dia bahkan sempat mengupload sebuah foto di Instagramnya dengan caption mati 1 titik. Nah dikira sama followersnya atau teman-temannya itu seperti ungkapan aja ya, misalnya mati 1 titik berarti tumbuh 1000 gitu kan. Jadi kayak biasa aja, nggak ditanggapin aneh-aneh juga sama teman-temannya, saudaranya. Dia mengcaption seperti itu dan tidak menyangka teman-teman, ternyata itu adalah sebuah tanda atau kode dari Ayu Lantari ini sedang mengalami depresi. Dari pihak kepolisian, kemungkinan besar pencetus dari Ayu Lantari ini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu karena
masalah putus cinta nih teman-teman ya, tapi sampai saat ini masih dicari tahu lagi ya lebih dalam tentang motif dibalik Ayu Lantari ini melompat. Ya kita cukup mendoakan aja ya teman-teman, semoga arwahnya Ayu Lantari ini menjadi tenang dan kemudian keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Dan demikianlah teman-teman informasi yang menggemparkan banget yang terjadi dalam minggu-minggu ini. Dan semoga sekali lagi kita berdoa agar keluarga kita dan teman-teman jangan pernah lupa berdoa untuk diri kita, keluarga kita agar selalu terhindar dari segala macam bentuk kejahatan apapun itu. Assalamualaikum, sampai jumpa di next video.